فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. Yang insyaallah pembahasan kita malam hari ini berkenaan dengan nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau. Ini salah satu bab yang disusun oleh Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ini menjelaskan tentang silsilah keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi tentang sampainya nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Ismail ini dalam salah satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismaila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari anak keturunan Nabi Ibrahim itu, Allah pilih Nabi Ismail, dipilih sebagai nabi. Wastafa min waladi Ismail Kinanah. Kemudian dari keturunannya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala pilih satu keturunan yang terhormat di antara mereka, yaitu keturunan Bani Kinanah nantinya. Wastafa min Bani Kinanata Quraisyan. Dari Bani Kinanah ini Allah Subhanahu wa taala pilih yang terhormat di antara mereka, yaitu Quraisy. Siapa itu Quraisy? Nanti kita akan baca nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihkan dari anak keturunannya Quraisy ini, Allah pilih satu kabilah yang terbaik dan terhormat di tengah-tengah mereka, yaitu Bani Hashim, kabilah anak keturunannya Hashim ibn Abdi Manaf. Wastafani min Bani Hashim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari tengah-tengah kabilah Hashim itu, Allah pilih di antara mereka yang akan menjadi nabi dan rasul di akhir zaman. Hadis ini sahih, diriwayatkan dari Wa'ilah ibn al-Ashqa oleh al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Nah, adapun Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah di dalam bab ini menjelaskan bahwasanya nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 bagian. Linasabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam thalathatu ajza. Ini kata beliau bahwasanya nasabnya Nabi itu ada 3 bagian. Juz'un ittafaqa ala sihhatihi ahlus siyari wal ansab. Bagian yang pertama adalah bagian di mana para ulama sirah dan para ulama nasab itu bersepakat, tidak ada perbedaan tentang nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya siapa, kakeknya siapa, terus sampai kepada wahuwa ila Adnan, sampai kepada Adnan, ini sepakat. Wa juz'un ikhtalafu fihi ma baina mutawaqqifin fihi wa qailin bih. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian di mana sebagian para ulama itu ikhtalaf. Jadi terjadi perbedaan pendapat antara mereka yang sepakat dan antara mereka yang kemudian tawakuf, tidak menyatakan ini sebagai nasabnya Nabi. Ini bagian yang kedua. Wa huwa ma fawqa Adnan ila Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang ini
Ini adalah bagian dari Adnan ke atas lagi sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa juz'un, kemudian bagian yang terakhir, la nasyukku anna fihi umuran ghaira sahihah. Yang terakhir adalah bagian penggalan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tidak meragukan di dalamnya itu ada hal-hal yang tidak sahih di dalamnya itu. Ada banyak berita-berita dan informasi yang tidak sahih untuk bagian yang ketiga ini. Ini bagian ketiga ini di mana wa huwa ma fauqa Ibrahim ila Adam alaihi wassalam, yaitu antara Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam alaihi wassalam itu ada banyak ketidakbenaran di situ. Umuran ghaira sahihah, kata Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Waqad aslafna al-isyarah ila ba'di hadza, sebagiannya kata beliau sudah kami sampaikan, yaitu pada pembahasan bangsa Arab kemarin. Nah, pada pembahasan bangsa Arab, Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri sudah mengutip beberapa hadis yang sahih, di antaranya tadi yang saya sebutkan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah SAW hanya menyebutkan sebagian saja dari nasabnya itu. Nah, adapun tafsil atau detail dari ketiga juz'un ini, dari ketiga bagian nasabnya Nabi SAW, yang bagian pertama adalah antara Nabi Muhammad SAW sampai Adnan. Ini yang disepakati kesahihannya oleh para ulama sirah dan banyak dihafalkan oleh kaum muslimin, para penuntut ilmu hingga detik ini, yaitu nasabnya Nabi SAW huwa Muhammad ibnu Abdullah, putra dari Abdullah ibnu Abdul Muttalib, ismuhu Syaibah. Abdullah ini putra dari Abdul Muttalib. Namanya Abdul Muttalib adalah Syaibatul Hamdi. Nanti akan kita baca ceritanya kenapa beliau disebut Abdul Muttalib, sementara nama yang diberikan oleh ibunya adalah Syaibah, karena di rambutnya ini ada warna putih uban semenjak kecilnya. Ibnu Hashim, putra dari Hashim, dan Hashim ini adalah gelar. Kenapa diberikan gelar Hashim? Kita juga akan membaca kisahnya nanti setelah ini. Ismuhu Amr, yang mana namanya adalah Amr. Ibnu Abdi Manaf, putra Abdi Manaf, ismuhu Al-Mughirah. Abdu Manaf itu namanya Mughirah, gelarnya Abdu Manaf. Manaf itu nama salah satu berhalanya orang Quraisy. Jadi nanti antum semua yang punya anak nanti jangan dikasih nama Abdu Manaf. Mentang-mentang ini nama dari salah satu kakeknya Nabi Muhammad dikasih nama anaknya Abdu Manaf. Artinya Manaf itu berhala, Abdu Manaf hambanya berhala yang namanya Manaf. Ini jangan sampai demikian ya. Ibnu Qusay, putra dari Qusay, ismuhu Zaid. Ibnu Kilab, putra dari Kilab. Kilab ibnu Murrah. Kilab ini adalah putra dari Murrah. Murrah ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr. Sampai kepada Fihr. Fihr inilah Quraisy. Wa huwa al-mulaqab bi Quraisy wa ilaihi tantasibu al-qabilah. Jadi yang namanya Quraisy itu adalah anak cucunya dari Fihr ibn Malik. Semua anak cucunya itu Fihr ibn Malik. Adapun nanti yang di atasnya Fihr ini adalah Bani Kinanah. Fihr ibn Malik, ibn Nadhr, Ibn Kinanah, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrikah, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Ini yang sampai kepada Adnan. Riwayat ini disampaikan oleh para ahli sirah, di antaranya Al-Imam Ibn Hisham itu di dalam sirahnya, kemudian Al-Imam At-Tabari di dalam tarikhnya, dan juga mungkin saya tambahkan di sini Al-Imam Muhammad Ibn Sa'ad itu di dalam tabaqatnya, Tabaqat Al-Kubra juga menyebutkan nasabnya Nabi SAW ini sampai Adnan, dan tidak didapati perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama sirah untuk nasabnya Nabi sampai Adnan ini. Adapun yang di atas Adnan, Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri melanjutkan al-juz'u tsani ma fawqa Adnan. Yang bagian kedua adalah di atas Adnan. Wa Adnan huwa ibnu Ad.
Dia adalah putra dari Ad ibn Humaysa' ibn Salaman ibn Aus ibn Buz ibn Qamwal ibn Ubay ibn Awam ibn Nashid ibn Haza ibn Baldas ibn Yadlaf ibn Tabikh ibn Hajim ibn Jahim ibn Nahish ibn Makhi ibn Iyad ibn Abqar ibn Abid ibn Du'a ibn Hamdan ibn Sambur ibn Yathrabi ibn Yahzan ibn Yalhan ibn Ar'awa ibn Id ibn Daishan ibn Aysar ibn Afnat ibn Ayham ibn Miqsar ibn Nahith ibn Zarih ibn Sumay ibn Muzay ibn Awdah ibn Iram ibn Qaidar ibn Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ini yang kedua, ini ada perbedaan pendapat di antara ulama sirah. Ada yang nanti terbalik-balik gitu. Adapun yang sepakat tadi yang pertama. Nah, adapun bagian yang ketiga, Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan al-juz'u tsalits ma fawqa Ibrahim, yang di atas Nabi Ibrahim huwa ibn Tarih. Tarih itu namanya adalah Azar. Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya ayahnya Nabi Ibrahim itu Azar. Ibn Nahur, Ibn Saruh, Ibn Sarugh, Ibn Ru'u, Ibn Falih, Ibn Abir, Ibn Salih, Ibn Arfakhash, Ibn Sam, Ibn Nuh alaihi salam, putra Nabi Nuh alaihi salam, Ibn Lamik, Ibn Mutawashlah, Ibn Akhnuh. Yuqal huwa Idris, yang dikatakan bahwasanya Akhnuh ini adalah namanya Nabi Idris, tapi yuqal masih qil waqal, kata-katanya masih. Ibn Yarid, Ibn Mahlail, Ibn Qainan, Ibn Anusyah, Ibn Shith, putra dari Shith. Shith ini adalah putranya Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini beberapa runutan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagian 1, 2, 3 ini yang disepakati adalah bagian yang pertama. Adapun 2 dan 3 ini ada khilaf di bagian yang kedua, dan yang bagian ketiga itu banyak sekali terdapat perkara-perkara yang tidak sahih. Allahu taala a'lam.